Kami persilahkan Romo. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan dari Kitab Suci. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8, ayat 1 sampai dengan 11. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya, dan ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita pada siang hari ini mencoba ingin memahami sifat Allah yang begitu pokok, akan tetapi tidak mudah kita memahami dan menerimanya, yaitu bahwa Allah yang berbelas kasih itu selalu memberikan pengampunan pada dosa-dosa kita. Meskipun kita telah berdosa, kita diampuni. Nah, kita diberi kesempatan juga bahwa dalam hidup berkeluarga, kita tetap sebagai orang beriman yang terus berkembang, dan di situ kita memiliki banyak tantangan. Maka mari coba kita pahami bagaimana sifat Allah yang berbelas kasih itu dapat kita pelajari dan dapat kita kembangkan di dalam hidup keluarga. Jadi kita selalu bertanya sebenarnya, mengapa di dalam keluarga yang pasti itu dibangun karena dua orang saling mencintai, dan meskipun itu dibangun atas landasan cinta, dan tetap bahwa keluarga itu tidak luput dari masalah. Bahkan kadang-kadang itu tak terobati.
Maka saya kira kalau kita mendengar cerita relasi di dalam keluarga, kerap kali kita mampu mendengar cerita begini, bahwa ada sebuah keluarga yang masih muda, dan karena mereka masih memang baru membangun, suami mencari uang, istri sibuk membantu mencari uang, sibuk bekerja, dan anak-anaknya ditinggal. Lalu zaman sekarang lebih-lebih gara-gara medsos, saling mencurigai, ditemukan tanda-tanda ketidaksetiaan, dan kemudian mereka ribut tentang masa yang lalu. Meributkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Padahal kita tahu kalau itu sudah terjadi di masa lalu, tidak dapat kita perbaiki. Artinya yang salah zaman dulu tetap salah. Yang dapat kita ubah adalah cara memandangnya pada zaman ini. Di keluarga hidup di dalam kecurigaan. Suami dan istri tidak terbuka membicarakan masalah yang ada, dan masing-masing menyimpan kecurigaan, yang satu tidak setia terhadap yang lain, dan komunikasi keduanya terganggu, lalu bahkan komunikasi itu berwarna saya yang benar, dia yang salah. Bapak Ibu, bukankah suasana seperti itu adalah yang kerap terjadi? Seumpama kita melihat bahwa hidup berkeluarga itu kapal yang berlayar, dan lautan itu ya kadang tenang, kadang angin ribut, maka banyak perahu yang memang ada yang bisa sampai, tapi banyak perahu yang kandas di tengah perjalanan. Itulah kehidupan keluarga. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam keluarga, komunikasi yang tidak harmonis antara satu pasangan dengan partnernya, itu adalah sebenarnya mencerminkan pengalaman asali umat manusia. Kalau kita menongkan bahwa ciri kelemahan manusia itu di hadapan Allah adalah ketidaksetiaannya. Manusia itu pada dasarnya tidak setia, malas, dan tidak mau berubah. Pada Allah memang tidak pernah berubah, tetapi Allah tidak berubah di dalam kesetiaannya. Manusia, kita melihat dalam cerita-cerita kitab suci, selalu mencari Allah-Allah yang lain. Dan Allah itu tetap setia. Maka kalau kita lihat, sebenarnya Allah yang tetap setia itu mempunyai ciri-ciri yang paling pokok di dalam dirinya. Yaitu Allah mencintai tanpa syarat, dan karena itu kita selalu berharap mendapatkan rahmat. Apa yang kita pahami sebagai rahmat? Rahmat itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia tanpa ada syarat apapun. Dan kita menerimanya semata-mata karena kebaikan Allah. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai belas kasih, sebenarnya ini berbeda, tetapi kerap kali dicampur adukkan. Belas kasih maksudnya ada bahwa Allah itu menerima manusia meskipun manusia itu layak dihukum dan karena penuh kedosaan. Jadi belas kasih itu menunjukkan ciri ilahi yang luar biasa, yaitu bahwa Allah membebaskan kita dari hukuman yang semestinya kita alami. Allah tidak menghukum kendati banyaknya kesalahan manusia, dan Allah membebaskan kita dari dosa-dosa itu. Nah, mari kita sedikit lihat mengenai apa yang kita pelajari dari kitab suci. Saya tentu tidak akan mengajar kitab suci secara detail, tapi apa yang kita lihat dalam kitab suci itu? Bahwa di sana ada cerita pengalaman iman manusia. Manusia bertanya, bagaimana sikap kita ini harus kita bangun untuk berhadapan dengan Allah. Dan manusia menemukan kedosaan-kedosaannya.
Kitab suci itu menceritakan pengalaman iman manusia yang berdosa, yang tetap diselamatkan oleh Allah yang setia itu, karena Allah menghendaki bahwa semua diberi kehidupan kekal. Jadi dalam kitab suci itu, semua cerita ada tentang kedosaan manusia. Maka sebenarnya lucu kalau dikatakan bahwa itu di dalam kitab suci malah kita menemukan cara-cara untuk berdosa pada Allah. Tapi dalam kitab suci kita menemukan cerita bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia yang banyak dosanya itu. Kita lihat di dalam perjanjian lama bagaimana kisah perjalanan umat manusia menuju tanah terjanji yang berpuluh-puluh tahun. Perjalanan itu diwarnai dengan cerita pola tingkah kedosaan manusia yang mengeluh, yang membuat sapi dari emas, yang tidak setia kepada perintah Allah, yang segala macam pola tingkah manusia diceritakan. Selain itu, perjanjian lama sebenarnya membesarkan hati karena mengingatkan cinta Allah bahwa apa yang dilakukan Allah lebih besar dari segala kedosaan yang ada pada manusia itu. Nah, cerita perjanjian lama itu terus sampai kemudian kita memasuki perjanjian baru. Di sanalah kita mendengar cerita bagaimana Allah menyapa manusia dengan bahasa yang kita mengerti, yaitu karena hadir dalam diri Yesus Kristus yang lahir di antara kita. Allah menjadi manusia. Dan kita baca misalnya dalam tulisan Yohanes, Allah itu begitu besar kasihnya pada manusia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita tahu bahwa dalam perjanjian lama itu banyak diajarkan macam-macam peraturan yang perlu diikuti agar orang selamat. Tetapi Yesus mempunyai cara untuk mengajarkan iman secara baru. Bagaimana Yesus memberikan kebaruan kepada hal-hal yang telah didengar pada masa perjanjian lama. Apakah Yesus menyatakan hukum Taurat? Tidak. Dia itu justru memberikan pemahaman secara baru. Dia tidak meniadakan hukum, tapi Yesus melaksanakan hukum cinta kasih. Maka kita baca dalam Matius itu mengatakan begini, hukum yang terutama adalah kasih Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segala budi, segala hati, segala tenagamu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Yesus merangkumkan seluruh macam-macam peraturan keagamaan itu di dalam hukum cinta kasih. Maka pertanyaan kita itu sebenarnya begini, sampai sekarang ini kita itu sebenarnya sibuk untuk memberi perhatian pada kita sebagai orang beragama, atau kita ini sungguh-sungguh ingin mempelajari bahwa kita itu ingin beriman dengan benar. Dan apa yang terjadi dalam masyarakat kalau kita mendengar istilah orang-orang Indonesia itu lebih mabuk agama, kan sepertinya. Karena orang mau beragama tetapi masih melihat hanya hukum-hukumnya. Padahal menurut Yesus dulu adalah cinta kasihnya. Maka di sini harus jelas-jelas dikatakan bahwa memang beragama itu tidak sama dengan beriman. Tidak semua orang yang mengaku saya beragama adalah orang yang betul-betul beriman dengan benar. Nah, beragama itu apa yang saya maksud? Beragama itu di situ adalah ya mengikuti tradisi-tradisi sesuai yang diajarkan dalam petunjuk kitab suci, menjalankan ritus-ritus peribadatan, ada aturan-aturannya, kalau puasa ya puasa, kalau beribadah ya beribadah, sedekah ya sedekah, dan sebagainya. Melakukan doa-doa yang diwajibkan. Kalau kita mentaati peraturan-peraturan itu baru beragama.
Sedangkan beriman, inti iman sebenarnya adalah menjawab Allah yang menawarkan diri. Dan Allah itu menawarkan diri sebagai aku adalah cinta yang mengasihimu dan ingin membuatmu hidup. Maka kalau kita menjawab tawaran Allah itu, artinya kita mensyukuri bahwa hidupku adalah anugerah. Dan ini adalah anugerah dari Allah, kembali kepada Allah, aku mau mengikuti kehendak-Nya di dalam perjalanan itu. Maka mari coba kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan hukum lama itu secara baru dan mau mengajarkan bahwa Bapaknya adalah Allah yang Maha Kasih, dan Yesus pun mau mengikuti segala perintah Bapaknya yang di surga. Dan Yesus itu mengajarkan, kita dengar yang tadi di dalam bacaan kitab suci dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yesus mengajarkan cara hidup berdasarkan Allah yang berbelas kasih. Nah, berbelas kasih itu lalu apa? Di situ Yesus tidak menjalankan perintah agama Yahudi, dan dia sebenarnya dijebak. Ini Yesus ini taat hukum apa enggak kan begitu oleh orang-orang. Lalu disodori sebuah kasus. Nah, ini ada perempuan berzina dan harus dilempari batu menurut hukum itu. Tetapi Yesus tidak menanggapi orang-orang itu, hanya malah mengatakan, nah kalau kalian yang tidak berdosa silahkan mulai melempar. Tidak ada. Perempuan itu diberi kesempatan untuk hidup secara baru. Lalu Yesus bertanya pada perempuan itu, perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum mereka? Dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, dengan mengatakan jangan berbuat dosa lagi, itu Yesus menerima bahwa orang itu bisa jatuh ke dalam kelemahan dan bisa berdosa. Bahwa manusia itu bisa berdosa, itu adalah kenyataan yang sungguh-sungguh diterima dan diakui. Tetapi justru karena itu Allah yang berbelas kasih mengatakan, meskipun berdosa, saya akan menyelamatkan, memberi kesempatan hidup secara baru. Karena yang diinginkan Allah adalah kehidupan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kita mendapat contoh yang jelas apa makna belas kasih. Belas kasih itu adalah Allah meskipun sebenarnya bisa menghukum, tetapi tidak menerapkan hukuman itu. Kesalahan dari perempuan itu jelas dan harus dihukum. Tapi meskipun ia terancam oleh hukuman, dia dibebaskan oleh Yesus. Nah, ini adalah tanda bela rasa. Yesus tahu apa yang diderita perempuan itu. Ini adalah kemurahan hati. Ini adalah sikap mengampuni. Inilah sikap menerima kembali tanpa syarat. Dan wanita itu yang kembali diterima di dalam bermasyarakat. Seandainya dia dihukum, dilempari batu, ya tentu dia sudah meninggal. Lalu bagaimana sikap-sikap ini dapat kita kembangkan di dalam hidup berkeluarga? Kan sebenarnya hidup berkeluarga dasarnya seharusnya kokoh. Karena itu adalah relasi yang dilandaskan pada cinta. Karena itu, cinta itu harusnya konkret. Karena cinta itu bukan kata-kata. Cinta itu adalah tindakan. Tindakan memberikan diri sepenuhnya, perhatian sepenuhnya kepada pihak lain yang dicintai. Dan karena itu mendapatkan tanggapan balik. Cinta itu bukan sekedar menyampaikan rasa, kata-kata, tetapi adalah melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. Nah, keluarga seharusnya pun memiliki sifat-sifat saling terbuka dan saling menghormati. Keluarga karena itu dikatakan sebagai keluarga. Kalau kita mendapat undangan mengunjungi
pernikahan, maka banyak ucapan yang selamat mengarungi hidup baru. Itu artinya karena kehidupan mereka memang baru dan diharapkan mereka lepas dari masa lalu. Kekurangan dan kelebihan itu akan saling menguatkan, membangun kehidupan dengan menatap secara baru. Masalah yang terjadi dalam keluarga kerap kali muncul pertama-tama karena kita itu melihat masa lalu, menggunakan masa lalu untuk meneropong keadaan yang sekarang. Nah, padahal kadang-kadang masa lalu itu mereka belum pernah berjumpa. Saatnya mereka belum berjumpa, mereka sudah mempunyai latar belakang. Saat berjumpa melihat caranya dari masa lalu. Mari kita lihat. Maka sebenarnya adalah pengandian yang keliru di dalam keluarga bila kita mengatakan bahwa pasangan dalam keluarga itu bisa saling mengubah. Jadi sebenarnya begini, keluarga itu adalah kumpulan dari dua pribadi yang tadinya berdaulat dan bebas, namun mempunyai kehendak untuk bersatu di dalam keluarga. Maka keliru kalau kita mengira bahwa saya nanti bisa mengubah pribadi yang lain itu menjadi lebih baik. Itu kerap kali hanya cita-cita atau bahkan keinginan yang hanya di dalam hati. Tetapi nyatanya sebenarnya kita itu tidak pernah bisa mengubah orang lain. Yang harus kita ubah adalah cara kita memandang orang lain. Sehingga dengan demikian meskipun dengan segala macam kekurangan yang ada, saya mau dan bersedia dan bisa menghormati dan menerimanya. Nah, itulah belas kasih. Menerima apa adanya. Barangkali doa yang kerap kali dikutip ini cocok. Banyak mengatakan begini, God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Mohon agar saya dengan tenang, dengan legowo, dengan penuh kedamaian bisa menerima hal-hal yang memang tak dapat diubah. Grant me the courage to change the things I can. Nah, berilah keberanian untuk mengubah yang dapat saya ubah. Yang harus saya ubah adalah cara saya memandang orang lain. Dari kecurigaan menjadi penuh penerimaan. God grant me the wisdom to know the difference. Nah, biarlah yang berbeda ya tetap berbeda. Dan karena itu saya kira sungguh indah bahwa kita mempunyai moto Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Dan negara lain sangat iri terhadap kita. Jadi kita perlu belajar menerima perbedaan yang memang tidak bisa diubah, tetapi bisa menerimanya dengan baik. Jadi belas kasih Allah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perlu dipahami pertama-tama adalah dengan percaya dan menyerahkan diri secara total kepada Allah yang memang penuh cinta dan Maha Pemurah. Dan kita telah menerima hidup dan karena itu kita ingin hidup menurut kehendaknya. Maka doa Santa Maria itu luar biasa. Dia sebagai seorang gadis belia yang mendapat pewartaan dari malaikat, namun dia mempunyai sikap, ya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Nah, itu sesuatu yang perlu kita mohon agar kita menerima. Maka memang ada tahap-tahap untuk bisa memahami kasih Allah di dalam hidup kita itu. Bahwa Allah itu sungguh berbelas kasih. Pertama-tama, kita perlu memaknai kasih Allah. Kasih Allah itu mewujud di dalam hidup yang sekarang kumiliki. Hidup yang sekarang ini adalah bukti nyata bahwa Allah sungguh mencintaiku. Secara berbeda, setiap orang hidup secara berbeda menurut anugerahnya masing-masing. Tahap 2, kita perlu belajar di sana, tahap menerima bahwa Allah sungguh mencintaiku secara pribadi. Dan kita perlu mohon mengalami dicintai itu betul-betul.
Dan sekali lagi, dan ini bukan hanya kata-kata bahwa Allah mencintai. Tindakan Allah mencintai itu nyata. Kita alami. Dan kalau kita sudah merasa sungguh dicintai, kita itu akan semakin mampu untuk mengatakan, saya ini ternyata orang berdosa. Bahwa dalam diriku banyak kedosaan, saya selalu tidak setia, namun Allah tetap setia. Kalau Paulus menyampaikan kepada Timotius mengatakan, jika kita tidak setia, dia itu tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya yang setia. Itu 2 Timotius. Lalu saya kira tahap berikutnya adalah tahap menerima. Kalau saya sungguh bisa merasa bahwa saya adalah orang berdosa dengan rendah hati mau mengakui, ya manusia mempunyai kekurangan, di dalam keluarga setiap pasangan mempunyai kekurangan, sungguh kita memohon agar dibebaskan dari segala dosa oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Dan ini harus merupakan juga sebuah pengalaman personal. Bahwa saya yakin dosaku itu betul-betul setiap kali dibebaskan oleh Tuhan. Ini suatu pengalaman yang paling sulit, Bapak Ibu. Kita bisa barangkali lebih mudah belajar mengampuni. Tapi untuk merasakan sungguh diampuni oleh Tuhan, kadang-kadang kita terlalu rendah diri, tetapi barangkali juga terlalu tidak mau percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengampuni. Karena itu kita perlu terus masuk pada tahap belajar mengasihi dan mengampuni pasangan dalam keluarga. Karena dikatakan bahwa cinta tanpa pengampunan itu seperti cinta yang kering. Atau barangkali kalau orang Surabaya makan rawon tapi tidak ada sambelnya. Jadi ada yang kurang gitu. Maka di dalam keluarga ya perlu bahwa belas kasih Allah itu berkembang, dirasakan menjadi cara kita juga bertindak, hidup di dalam belas kasih kepada sesama. Membangun keluarga dengan cinta yang berpengampunan. Dan kalau dalam keluarga itu ada cinta yang berpengampunan, ada cinta yang berbelas kasih, maka di situ dijamin bahwa matahari pagi dan hidup baru itu akan selalu muncul bagi keluarga. Kehidupan orang berdosa jatuh bangun, berputar terus, tetapi orang berdosa memiliki harapan dan kesempatan baru. Dalam keluarga tidak ada yang membuat judgement atau mengadili. Memang orang tidak boleh berubah, tapi mengatakan saya tidak mau bicara lagi, atau kamu memang harus begini, harus begitu. Tidak ada hal bahwa kehidupan itu berhenti. Selama kita masih hidup, dan hidup itu adalah anugerah Allah, hidup itu terus berputar. Dan kesalahan akan diterima, kesalahan akan diampuni, dan kesalahan akan terus dibebaskan. Bapak Ibu, ada 3 kata penting yang barangkali perlu kita renungkan dalam hidup sehari-hari. Yaitu, apakah sungguh kita itu bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah di dalam hidup kita. Kedua, apakah kita bisa mohon maaf, mohon ampun, mengampuni yang diberikan tanpa syarat. Dan yang ketiga adalah apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama dengan sungguh-sungguh seperti kita mencintai diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di layar saya ada tulisan bahwa poor audio quality. Apakah Bapak Ibu masih mendengar? Iya, bisa, Romo. Masih oke. Ya. Saya kira itu yang dapat kita renungkan mengenai bagaimana memahami belas kasih Allah. Jadi Allah berbelas kasih karena Dia memberi kepada kita kesempatan secara baru. Dan bila di dalam hidup
berelasi dengan orang lain, selalu ada kesempatan baru yang kita ciptakan, selalu ada saat memberi kesempatan orang untuk merasakan diampuni. Di situ saya kira kasih Allah akan terus berkembang. Amin.